Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya sepanjang minggu ini Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Setiap kita mengalami kasih kemurahan Tuhan. Amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sebab anugerahnya sungguh dahsyat kita alami sepanjang minggu ini. Amin. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Boleh kasih salam kiri kananmu. Katakan selamat beribadah. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga menikmati setiap kita sore malam hari ini. Amin. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang beribadah sore hari ini. Baik yang beribadah di tempat ini maupun yang menyaksikan lewat live streaming. Saya percaya ketika kita datang menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan Yesus pasti disenangkan. Amin. Mari saya mengajak setiap kita untuk mengangkat tangan kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita hari ini untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu. Betapa dahsyat dan heran segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan setiap hari Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami melihat tangan-Mu yang begitu kuat, yang menopang setiap kami. Anugerah-Mu Tuhan mempesona hati setiap kami. Biarlah Tuhan Yesus sore hari ini, setiap kami umat-Mu di tempat ini datang untuk menyembah Tuhan. Membawa segenap hati kami dan rasa syukur kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa 2-3 orang berkumpul memanggil nama Tuhan, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya Tuhan saat ini, kami mau memanggil nama-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Kami percaya Engkau hadir. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau nyatakan hadirat-Mu, Kau nyatakan kebaikan-Mu, hadirat-Mu bagi setiap kami. Yesus, kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, di balik ucapan syukur pasti ada mujizat. Di balik ucapan syukur ada jalan keluar Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, sebab Engkau Allah yang sungguh besar. Kau selalu ada di pihak kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
mengajak setiap kita untuk mengangkat tangan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kau sungguh besar. Tuhan, kau sungguh besar. Karyamu ajaib. Karyamu sungguh ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau yang bersyukur, angkat tangan kita, katakan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari yang mau bersyukur lebih lagi, katakan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Amin Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Mari setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat anugerah-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Sungguh besar karya-Mu Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, bahkan mempesona kami. Oh Yesus, Kau begitu besar dalam kehidupan kami, lebih dari segala-galanya ya Tuhan, lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu. Biar Engkau disenangkan ya Tuhan, biar Engkau disenangkan lewat setiap pujian umat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan, katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Bapak Ibu sendiri angkat pujian ini, bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana. Lebih lagi katakan bersyukur pada Tuhan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Mari dengan segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Amin Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang ajaib Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan Dia kemuliaan yang terbaik. Berikan Yesus tepuk tangan yang terbaik. Sebab anugerah-Mu yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami ada hari ini. Kami hidup hari ini. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena pengorbanan-Mu. Kami bawa syukur kami. Ya Tuhan, kami mau selalu bersyukur dalam segala keadaan. Baik waktu indah ya Tuhan, dan bahkan walau kenyataannya tidak seperti yang kami harapkan, namun kami mau katakan Tuhan Yesus tetap
Kami angkat tangan kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Sebab sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekiaralah Bapa. Siaralah Bapa. Siaralah barala bayaralah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih. Amin, amin. Semakin hari semakin bertambah. Besar. Mari kita bangkit bersama-sama. Angkat tanganmu, katakan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, kami terima kasih-Mu yang berlimpah Tuhan. Amin, amin. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Angkat kedua tangan kita, katakan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sorakan haleluya. 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 Kami merasakan anugerah-Mu yang sungguh besar sepanjang hidup kami Tuhan. Dan hari ini bersuka cita setiap kami yang hadir di tempat ini. Dengan tari-tarian, dengan sorak-sorai, bahkan dengan ucapan syukur, kami akan menari-nari di hadapan Tuhan. Setiap kita yang siap bersama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Sambil bersorak haleluya.
Haleluya. Firman-Mu kebenaran bagi kami Tuhan. Mau ceria bertepuk tangan di atas Tuhan. Sama-sama katakan, come on. Firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu. Di setiap waktu. Come on.
katakan kepada Tuhan. Baik, Amin. teramat baik. Saya percaya bisa lebih kencang lagi. Tuhan Yesus Yeay. sungguh dahsyat. Haleluya. Sangat dahsyat. Come on. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Dua tangan di atas, come on. Ceria menari-nari buat Tuhan, amin. Haleluya. Yang bersuka cita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil sorakan, haleluya. Setiap kita diberkati, amin. Kebaikan Tuhan nyata atas kehidupan kita, amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus sungguh baik. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kami rindu menyambut buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya di GB Ceria yang ketiga ini. Kalau ada angkat tangannya Bapak Ibu. Ada yang baru pertama kali hadir? Puji nama Tuhan. Yang sudah berkali-kali hadir boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan yang mau setia sampai Tuhan Yesus datang lebih dahsyat lagi tepuk tangannya. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita akan memberikan persembahan. Dan kalau Bapak Ibu sudah dapat amplop yang berwarna putih, ini adalah amplop persembahan Natal GBI Ceria tanggal 18 Bapak Ibu. Kita adalah GBI Ceria, kita keluarga besar GBI Ceria. Dan saya percaya setiap kita pasti memiliki hati untuk menabur di ladangnya Tuhan. Untuk menabur di Natal kita hari ini, amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita. Kita juga mengembalikan persepuluhan yang menjadi miliknya Tuhan dengan setia. Dan saya percaya kita pasti diberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dengan segenap hati kami angkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Karena kami tahu sepanjang hidup kami sudah menerima segala yang baik, yang terindah yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami belajar mengembalikan persepuluhan. Dan kami memberikan persembahan Natal Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini boleh dipakai untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati menjadi umat yang makarios. Terima kasih Tuhan, dengan sukacita kami kumpulkan persembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang mau memberi. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat memberi. Dan hari ini perdana kita membawa persembahan untuk Natal kita, tidak hanya tanggal 18, tapi juga tanggal 10 Natal para wanita di tempat ini. Dan juga nanti tanggal 7 Natal anak-anak muda di tempat ini. Nanti yang dilayani dari pendeta dari Ambon. Dan kita berdoa nanti tanggal 18 Natal kita ada di Hotel Tepian Ratu bersamaan dengan sekolah minggu. Sekolah minggu targetnya bisa sampai 400 orang. Ya, kita percaya setiap kita membuat acara, apalagi sekolah minggu, selalu diberkati oleh Tuhan. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa memberi karena Tuhan sudah lebih dahulu memberi kepada kita. Katakan amin. Semua yang kita dapat, semua yang kita raih, tidak ada dasar kita untuk bermegah. Tidak ada dasar kita untuk sombong saudaraku, tapi semua karena anugerah Tuhan. Katakan sama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Katakan semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelemahanku.
kelebihanku. Ku dipanggil, ku dipakainya. Dengan sungguh katakan, bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita bangkit bersama-sama, katakan, bukan karena, dengan sungguh katakan, bukan karena masih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku. Ayo jangan diam saudara, angkat suara saudara. Ini pujian kita kepada Tuhan. Ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Tutup mata kita, angkat kedua tangan kita sama-sama dalam unity. Kita harus sadar bahwa semua karena Tuhan. Ebenezer, sampai di sini Tuhan memberkati kita. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Doaku di awal bulan ini, lanjutkan Tuhan kasih dan setia-Mu kepada kami semua. Kepada suami istri, kepada anak-anak muda, kepada setiap kami. Lanjutkan kemurahan-Mu. Kami bersyukur pada posisi pencapaian kami hari ini. Kalau kami bisa karena Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu yang melayani yang sudah Tuhan pilih Tuhan. Kalau kami Tuhan percaya melayani, karena Engkau sudah lebih dahulu melayani kami. Terima kasih buat kepercayaan-Mu. Semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat semua berkat, buat keluarga, buat suami, buat istri, buat anak-anak yang baik, buat pekerjaan yang baik, buat harta milik, warisan yang Tuhan percayakan bagi kami. Semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Sebelum kami sehidangan dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, saya secara pribadi sangat bangga dengan saudara. Iya, sangat bangga karena hujan begitu deras tapi saudara masih tetap datang. Bolehkah kita bertepuk tangan buat kebersamaan kita? Iya. Saya tadi jam 4 lewat baru sampai di rumah, habis pelayanan kedua. Saya pengen cepat pulang, tapi selalu ada ya hal-hal yang harus kita layani, yaitulah gembala ya. Dan saya sampai di rumah, saya izin kepada Pak Jono,
Sebagai koordinator ibadah, maaf saya tidak bisa bangun tahta. Saya agak terlambat sedikit saya katakan. Saya langsung tadi mengurapi anak-anak di awal bulan di depan. Saya lihat tadi anak-anak enggak begitu banyak. Ibadah siang tadi sangat penuh. Nanti minggu depan ibadah sore akan ada khusus pengurapan anak-anak. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada anak dibawa anak-anaknya karena saya tahu itu perlu anak-anak kita diurapi Tuhan. Amin saudaraku. Saya sangat serius dengan pelayanan sekolah minggu. Karena dari masa kecil mereka harus dipersiapkan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Ibadah 1-2 tadi begitu Tuhan berkati di tempat ini. Hari ini Bapak Ibu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan apa sih harus saya sampaikan bagi gerejamu? Kalau dalam sepanjang bulan Oktober Tuhan berikan kita untuk bulan kegirangan dan sukacita. Tapi secara khusus di bulan Oktober saya banyak berbicara tentang kedewasaan rohani. Betul Bapak Ibu? Kita harus dewasa secara rohani. Nah Bapak Ibu, dalam pencapaian-pencapaian kita, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, semua karena Tuhan. Makanya Tuhan ingatkan, dan Tuhan beri kepada saya semua karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Multimedia, ya. Saya dibantu ya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena Dia. Di dalam pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapat, semua karena Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Kita boleh bermegah kata Alkitab, tapi hanya bermegah dalam Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya dalam pencapaian-pencapaian yang sudah kita dapat, kita boleh bermegah dan mungkin kita bangga, tapi bangga dalam Tuhan. Katakan amin. Kalau kita bangga dalam Tuhan itu harus saudaraku. Orang yang bangga dalam Tuhan kira-kira begini Bapak Ibu. Orang yang bangga dalam Tuhan itu dalam Roma 11 ayat 36, itu ayat kebanggaan kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah apa? Kemuliaan sampai selama-lamanya. Lihat, tidak ada satu celah untuk kita mengambil kemuliaan. Semua, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, tolong dibuat dong. Oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua untuk Dia. Kalau kita dipercaya posisi, jabatan yang baik, karena Dia. Kalau saudara dipercaya hari ini, saudaraku, mungkin maaf, kita dititipkan Tuhan harta. Dengar saudaraku, jangan gara-gara itu Anda semakin jauh dari Tuhan. Justru kita ini kalau semakin dipercaya, menjadi orang dapat dipercaya oleh Tuhan. Diberikan Tuhan kepada kita warisan. Anda mungkin punya kebun sawit, kebun jagung, kebun ubi, atau kebun apapun itu. Semua itu karena Tuhan. Kalau saudara orang tua, anak kita udah berhasil, semua karena Tuhan. Ingat Bapak Ibu, di awal tahun 2019 saya masih ingat Bapak Ibu. Tuhan mengizinkan COVID-19 menguasai dunia, saya boleh katakan menguasai dunia. Dan itu menjadi musibah di dunia ini, betul? Lihat, COVID-19 merubah mindset orang. Saya asli orang Batak, dibesarkan di tanah Batak, muka pun muka Batak, logat pun logat orang Batak. Jelas saya orang Batak. Saya tidak anti adat, saya juga maradat. Tapi lihat, jangan sampai kita jadikan adat Batak itu segala-galanya, betul gak? Gak boleh. Gak boleh adat melebihi daripada Tuhan. Jadikan Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Orang Batak harus bersyukur diberikan Tuhan adat istiadat yang sangat baik, betul ya? Tapi itu gak boleh melebihi daripada Tuhan. Lihat, saya masih ingat waktu COVID-19 biasanya orang Batak untuk membuat ulus aja bisa berjam-jam, betul gak? Tapi waktu COVID-19 dirubah Tuhan semua. Ternyata ulus hanya dilipat, diantar dari jauh gini. Betul enggak? Gak berani orang dekat. Padahal orang berkata, tidak ada yang dapat bisa mengubah. Segala sesuatu bisa dirubah. Apapun bisa dirubah. Hanya satu yang tidak bisa berubah dalam hidup kita. Yaitu Yesus. Yesus tidak boleh berubah dalam hidup kita. Katakan amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya. Oh Yesusku,
ku cinta kau selamanya. Semua boleh berubah, dunia ini boleh berubah, tapi Yesus nggak bisa berubah. Dia harus tetap nomor satu dalam hidup kita. Katakan amin. Semua karena Tuhan dalam pencapaian-pencapaian kita. Enggak ada yang dapat dibanggakan. Beberapa minggu yang lalu, sahabat saya, Pendeta Husin Alay, saya jujur, saya doakan dia. Beberapa minggu yang lalu, mereka kehilangan Cece mereka yang sangat cintai. Saya juga sangat dekat dengan Cecenya. Waktu pentabisan gerejanya, Cecenya yang mengingatkan Alay untuk saya datang. Saya datang. Saya datang di sana. Saudara tahu, Cecenya itu seorang hamba Tuhan dan seorang pengusaha yang sukses. Tapi seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, Cecenya itu cuma ada diperiksa di dokter kena usus. Hari ini, besoknya meninggal. Sehat. Besok langsung meninggal, rencana akan dibawa ke Singapura untuk berobat. Tapi belum sempat dibawa, sudah dipanggil Tuhan. Semua keluarga kaget. Semua keluarga bingung. Saya doakan suaminya lewat telepon. Saya doakan Pak Alay, saya doakan kokonya Pak Atau. Saya doain mereka satu persatu. Saya doain mamanya. Mereka kehilangan. Dari situ saya semakin tahu. Di Alkitab dikatakan manusia boleh memiliki banyak rencana. Tapi kita harus sadar. Semua hanya seizin tangan Tuhan. Kita boleh banyak rencana. COVID-19 merusak semua rencana manusia. Gak sedikit hotel yang megah bangkrut. Perusahaan-perusahaan raksasa hancur. Rencana-rencana yang dibuat manusia, jika rencana itu tidak selaras dengan firman Tuhan, saya percaya ada limitnya bro, akan hancur. Tetapi rencana kita, jikalau kita taruh di dalam kaki Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan. Walaupun ada orang mau menggagalkan rencana kita, Tuhan akan menjadi pembela kita. Katakan amin. Allah yang bela. Siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Dengan iman katakan, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Tapi kalau rencana kita serahkan kepada Tuhan Bapak Ibu. Walaupun ada orang untuk membuat gagal, ada orang merencanakan yang jahat. Dalam Roma 8 ayat 31b, kita pegang itu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada yang sebanding dengan Yesus. Dalam sekejap Tuhan bisa mengubah yang buruk jadi baik. Laut Teberau yang tertutup bisa terbelah hanya hitungan menit. Hanya dengan sebuah tongkat. Sebenarnya bukan pada tongkatnya. Tetapi Musa, seorang hamba yang selalu melibatkan Tuhan. Kalau dia mengalami keterpurukan, kalau dia mundur, Firaun akan menghabisi dia. Maju ke depan, mereka akan tenggelam di laut Teberau. Memang hidup ini kadang buntu. Banyak laut Teberau. Bahkan banyak yang menghatui kita masa lalu seperti Firaun. Itu berbicara Kristen masa lalu. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Sebab waktu tidak ada jalan, Tuhan akan sanggup buka jalan. Katakan amin. Kita harus mengerti Bapak Ibu, harus mengerti. Saya tekankan lebih lagi, harus sadar bahwa semua yang kita punya adalah dari Tuhan. Katakan amin. Semua karena kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kita harus mengerti apa sih arti kasih karunia Tuhan. Kita sering berkata semua karena Tuhan. Tetapi kita berkata semua karena Tuhan, tetapi kita nggak mau dekat kepada sumbernya.
Sebenarnya kalau kita mau diberkati Tuhan dari hari Senin kembali hari Senin, dari hari Minggu ke hari Minggu, setiap hari menjadi harinya Tuhan, kita harus dekat kepada sumbernya. Semua karena kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Saudaraku, kasih karunia Tuhan itu merupakan apa? Pemberian Tuhan secara cuma-cuma bagi setiap kita. Ingat baik-baik, bukan karena usaha kita. Kita udah boleh banyak buat usaha. Ada orang dari pagi cari makan, cari uang. Betul memang dapat uang. Tetapi Alkitab di kitab Hagai berkata, gali lubang tutup lubang. Orang makan tapi gak kenyang. Orang minum tapi tetap haus. Orang berpakaian dikatakan tetap kedinginan. Coba bayangkan, makan tapi gak kenyang-kenyang. Cacingan Bapak Ibu. Dikatakan dalam kitab Hagai, engkau minum tapi tetap haus. Panas dalam Bapak Ibu. Mereka berpakaian, bahkan sampai tebal pakaiannya, tapi tetap kedinginan menggigil. Malaria Bapak Ibu. Intinya penyakitan. Memang dapat banyak hal, tapi semua habis Bapak Ibu. Jual narkoba juga cepat kaya, tapi cepat masuk penjara. Betul kan? Jangan terlampau bangga kalau saudara bisa nipu orang. Tapi banggalah saudara kalau saudara bisa membela yang ditipu. Kalau kita menipu orang itu bukan Kristen yang benar. Justru kita harus menolong orang yang tertipu. Katakan yes. Supaya masuk surga kita nanti. Kasih karunia Tuhan itu pemberian Tuhan cuma-cuma. Tanpa kita kerja, dikasih. Kan keren jadi orang Kristen. Menurut saya paling enak jadi orang Kristen. Tidak kerja diberkati. Tidak kerja selamat masuk surga. Keren tidak Bapak Ibu? Yesus yang jadi korban. Mulut kita yang jahat, mulutnya Yesus yang ditabok. Kepala kita sering berpikiran kotor, dia yang dimahkotai duri. Tangan kita yang sering giniin orang, tangan yang dipaku. Kaki kita sering pergi ke dugem, diskotik. Wah, kalau ke gereja malas, tapi kalau diskotik cepat. Kaki yang dipaku. Begitu baiknya Tuhan. Perhatikan baik-baik. Di dalam kitab Efesus 2, ayat 8 dan 9. Yang mau masuk surga, kita baca dengan suara keras. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi apa? Pemberian Allah. Ingat, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam semua pencapaian kita, ingat, mungkin kita udah sampai di atas, tapi jangan memegahkan diri. Jangan gara-gara pencapaian kita menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong. Orang paling sombong itulah orang tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong, sudah diberkati, dikasih napas setiap hari. Coba Bapak Ibu, kalau engkau jujur di tempat dudukmu. Apakah kau lakukan tiap pagi bangun pagi langsung bersyukur. Langsung kau bilang terima kasih buat napas Tuhan. Kau tarik napasmu. Bebas napas. Tuhan terima kasih ya. Pilek dikit aja kita udah sesak. Saudara dikasih napas gratis. Tiup, buang bebas. Tuhan bilang gak bayar. Sekali bernapas saja 5 perak, 10 perak, 15 perak, hitung sendiri mati sendiri. Betul kan? Masih dikasih Tuhan bernapas gratis. Tetapi bangun pagi engkau gak pernah berlutut di kaki Tuhan. Bangun pagi kau ambil handphone, TikTok. Bayangkan. Saya rindu orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau dia bangun pagi, dia mencari orang yang paling dicintainya. Dia mencari sumber pemberi berkat itu, namanya Yesus. Duduk Pak, duduk. Bilang terima kasih sama Tuhan. Jangan pagi marah-marah. Suami istri pagi-pagi udah berantem. Jangan. Bangun pagi, cari Tuhan. Mungkin waktumu gak banyak, 10 menit gak apa-apa. Tapi di tempat dudukmu, di tempat tidurmu kau berlutut. Itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang baik. Dahulukan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ingat Bapak Ibu, semua karena Tuhan. Semua karena Dia. Dikatakan itu semua karena Dia. Semua karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Ingat Bapak Ibu siapa kita dulu. Itu bukan hasil usaha kita. Semua pemberian Allah. Kalau saya tadi siang saya bersaksi, saya nangis Bapak Ibu. Ya betul kalau ku ingat-ingat siapa saya. Gembalamu yang berdiri di depan ini.
Kalau aku ingat beberapa tahun yang lalu, waktu saya menggembalakan kerbau, hujan-hujan seperti tadi pun petir datang, saya harus ada di atas kerbau. Kalau tidak, besok pagi nggak bisa kerja. Bertumbuh terus, saya menjadi orang yang nakal. Saya menjadi orang yang jahat. Akhirnya nggak tahan kampung melihat saya. Seluruh kampung mengusulkan, usirlah si Nando itu dari kampung. Sampai namanya RT Lurah, sampai camat mengusir saya. Lalu diusirlah saya dari kampung. Saya harus naik truk di belakang seperti sapi. Saya masih ingat hal-hal yang paling sedih. 1 minggu lebih saya di Bukit Tinggi, di hutan mengikuti mobil truk itu. Dan 3,5 bulan saya gelandangan di jembatan 3 Grogol. Kalau saya ingat masa itu, lihat, kalau sampai hari ini bisa khotbah seperti ini, apa yang harus saya banggakan? Semua karena Dia. Semua karena Tuhan. Saudara mungkin diberkati Tuhan. Bangun pagi kau lihat anakmu masih sehat. Kau lihat istri, kau lihat suamimu masih sehat karena Dia. Saudara masih punya mobil, engkau masih punya motor. Pengen makan untuk hari ini masih ada. Ingat semua karena Tuhan. Harus makin dekat dengan Dia. Sadari semua itu dari Tuhan. Saya pun sampai hari ini bisa karena ada. Banyak orang lebih hebat daripada saya. Banyak orang lebih pintar daripada saya. Banyak orang lebih berpendidikan daripada saya. Tapi kalau dipercaya Tuhan karena anugerah Tuhan, tidak ada dasar untuk bermegah. Aku juga gembala bukan untuk cari kaya. Saya rindu di sisa hidupku. Sungguh-sungguh mau untuk Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia, dia akan menghargai hidup Bapak Ibu. Dia akan menghargai hidup yang ada. Dia akan terus berjaga-jaga. Dan dikatakan, kalau kita sudah diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, Tuhan mau kita sungguh-sungguh apa? Menghargai hidup. Hidup yang ada, hargai baik-baik. Selagi kita masih sehat, selagi kita masih kuat, muliakan nama Tuhan. Katakan amin. Angkat tangan kita sama-sama. Kalau ku hidup, bagimu, mataku tetap menyembahmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku Tetap memandangmu. dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah orang menghargai hidup. Kan gak ada yang tahu berapa lama lagi kita hidup. Adakah yang bisa menjamin, adakah di tempat ini yang berani berkata, 1 jam yang akan datang aku masih hidup? Coba angkat tangannya. Gak ada. Gak ada yang bisa menjamin 1 jam yang akan datang kita hidup. Tapi siapa yang pengen masih hidup 1 jam yang akan datang? Angkat tangannya. Oh saya juga Pak. Tapi gak ada yang bisa menjamin. Gak ada yang bisa menjamin. Gak sedikit orang lagi enjoy khotbah, mati di mimbar. Pemimpin pujian mati di mimbar. Jemaat lagi ibadah, mati di tempat duduknya. Ada orang berkata, enak sekali ibadahnya, enak sekali meninggalnya. Meninggal di rumah Tuhan. Mana tahu dia selingkuh. Mana tahu juga dia hidup dalam dosa. Mana tahu juga dia hidup dalam apa? Dalam beban yang begitu berat. Orang yang paling indah kalau dia meninggal, mati di dalam Tuhan. Makanya kitab Roma, baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia, memiliki prinsip seperti itu. Lagi hidup, hidup untuk Tuhan. Mati kita itu nanti ditentukan oleh kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan Bapak Ibu. Jangan takut bicara kematian. Semakin kita takut akan cepat kita mati.
Karena bagiku hidup Kristus, kata siapa? Paulus. Mati itu untung. Kenapa kematian menjadi sebuah keuntungan dalam Tuhan? Karena hidupnya Rasul Paulus di dalam Tuhan. Artinya apa? Di saat kita mati, mengembuskan napas terakhir, maka Tuhan menyambut kita. Tapi kalau saudara hidup dalam dosa, kau nikmati terus dosa. Walaupun kau rajin ibadah, rajin melayani, apapun banyak kau buat di gereja, tapi dosa tidak pernah bisa kau lepaskan. Bukan Tuhan yang menyambut. Sebaliknya, ya hantu. Kita harus mengerti, orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan adalah orang yang hidup bebas dari dosa. Tidak ada yang sempurna, saudara. Saya enggak sempurna. Tapi orang yang hidup dalam kasih karunia akan bisa mempergunakan waktu dengan bijak. Kalau ada sesuatu yang kurang pas dalam hidupnya, dipasin. Ada sesuatu yang kurang benar, dibenarin Bapak Ibu. Ini apa? Tisu. Kalau lap muka saya. Lap mulut saya. Sorry, ada putih ya. Ya, saya lap ini. Mau saudara pakai? Jawab jujur. Gak percaya lo sama Bapak Gembalamu. Mau pakai? Coba saya kasih ke istri saya. Mau gak pakai? Gimana dia gak mau pakai? 2 jadi 1. Dia pakai. Tapi saudara pasti gak mau pakai. Aku juga percaya itu. Kalau ini sudah dipakai, ini namanya apa? Sampah. Sampah, lihat Bapak Ibu. Saya buang di rumah saya sendiri. Sering sekali kita melihat sampah di rumah kita sendiri. Kalau saudara orang benar melihat sampah, apa yang harus kita lakukan? Ambil sampah. Ambil. Bungkukkan badan kita. Itu bicara rendah hati. Karena hanya orang rendah hati yang mau melakukan, yang mau menyelesaikan masalah. Sampah ini masalah nih. Lihat baik-baik. Saya ambil. Sampah ini apa? Dibuang kemana? Sampah. Buang pada tempatnya. Karena ini rumah saya, rumah saudara. Buang sampah pada tempatnya. Ada tempat sampah, anggaplah ini. Ini sampah tempatnya. Contoh. Hati kita. Taruh tangan di hati. Itu bukan tempat sampah. Sudah kamu tahu ada sampah di sini. Sakit hati, kemunafikan, kekecewaan. Sampah kalau terus-terus kau simpan akan berulat. Dan dia akan membuat virus, bakteri yang begitu menyakitkan, membaukan. Kita sudah tahu ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita. Tapi kita gak pernah mau menyelesaikan, bahkan kita menuntut. Kita bilang begini, lihat baik-baik, lihat baik-baik. Kita bilang begini, halo, kita panggil suami kita, kau panggil anak kita. Halo, ini sampah. Sampah siapa ini? Kita panggil, marah kita. Sampah siapa ini? Kita tendang. Ayo, sampah siapa ini? Tendang lagi. Sampah siapa ini? Apa arti? Sampah siapa ini? Saling Gak sedikit rumah tangga suami istri. Ribut terus. Saling menyalahkan. Sampah diperbesar-besar. Saya mau katakan buat saudara. Rumah tangga kita bukan tempat sampah. Tapi rumah tangga kita tempat Tuhan berdiam. Hatimu dan hatiku bukan tempat sampah. Tapi hatimu tempat Tuhan tinggal. Orang yang hidup dalam kasih karunia. Jadi kalau dia melihat sampah. Sesuatu yang tidak benar. Yang Tuhan tidak suka. Dia akan buang. Dia akan buang ke tempat yang tepat. Lihat baik-baik Bapak. Kita harus sadar itu saudara. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya baca ayat 13, Bapak Ibu ayat 14. Saya harapkan semua baca dengan suara keras. Kita harus menyadari bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan akan menghargai apa? Hidup. 2, 3.
Saya baca ya. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah Sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Lihat Bapak Ibu, sudah kita tahu itu udah gak benar, tapi kita gak mau rubah, kita berdosa Bapak Ibu. Ayo, Tuhan mengingatkan kita, serahkan semua rencana kita kepada Tuhan. Enggak ada perlu kita memegahkan diri. Dalam ayat 13 dikatakan berarti ini orang bisnismen. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Silakan. Buat rencana sebanyak mungkin tapi libatkan Tuhan. Katakan amin. Tapi jangan kita berkata di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Tidak apa-apa. Sebanyak-banyaknya untung silakan. Dapat untung saudaraku. Kau melayani Tuhan. Kau beri persembahan di rumah Tuhan. Bagus. Tapi jangan lupakan Tuhan. Tiba-tiba dikatakan begini, kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Diumpamakan hidup kita Bapak Ibu seperti uap. Uap itu hitungan detik akan hilang saudaraku. Sebenarnya yang benar itu, orang yang hidup dalam kasih karunia akan berkata, jika Tuhan menghendakinya, aku mau pergi ke kota Anu, saya akan pergi. Itu yang benar. Jadi orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, perhatikan baik-baik. Dia akan melibatkan Tuhan dalam setiap rencananya. Mama saya jauh-jauh hari berpesan begini. Bapak Bena, tahun baru kau harus pulang nak. Saya putuskan tanggal 27 Desember saya akan pulang. Habis Natal. Saya harus tahun baruan dengan mama saya. Tapi itu pun kubilang sama Tuhan. Jikalau kau Tuhan menghendakinya. Mungkin saudara ada mau berlibur ke Bali, mau berlibur kemana-mana karena uang saudara cukup, silakan. Tapi libatkan Tuhan dalam liburanmu, maka Tuhan akan memberkati saudara. Libatkan Tuhan. Orang yang melibatkan Tuhan adalah selalu memohon petunjuk Tuhan. Selalu berseru kepada Tuhan. Baik di darat, udara, dan laut. Jikalau kita libatkan Tuhan, Tuhan ada di sana, Dia ada di mana-mana. Tuhan ada di udara, Dia ada di laut, Dia ada di udara, Dia ada di darat. Tuhan ada di mana-mana. Selama kita melibatkan Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan memberkati saudara. Melibatkan Tuhan artinya apa? Berserah total kepada Dia. Bukan cuma berdoa, lipat tangan, tutup mata, enggak begitu. Orang yang melibatkan Tuhan berkata begini, tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Orang yang melibatkan Tuhan berkata gini tiap pagi, kekuatanku Tuhan tidak seberapa, oleh karena Tuhanlah aku kuat. Pergilah kau ke kantor, tapi perkataanmu gini tuh, perkataan kita gitu sama Tuhan. Tuhan pun bilang gini, wow, rendah hati sekali kau nak. Maka waktu kau bawa mobil, engkau bawa motor, engkau disertai Tuhan. Anak Tuhan itu indah sekali. Jangan sampai enggak libatkan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Tapi luar biasanya, banyak manusia memilih untuk hidup dalam dosa. Tapi terus menikmati dosa. Dan itu yang membuat hati Tuhan hancur. Diciptakan manusia tapi manusia berbuat jahat. Sudah Tuhan ingatkan jangan berbuat dosa. Terus dosa kita lakukan. Dan itu yang Tuhan ingatkan kepada zaman Nuh. Lalu Tuhan bicara kepada Nuh. Nuh, aku mau menghancurkan bumi. Karena kulihat kejahatan manusia sudah sampai ke surga. Aku mau hancurkan bumi. Tapi Tuhan berkata kepada siapa? Nuh, tolong buat aku apa? Batra. Memang yang selamat itu Alkitab katakan. Nuh, istrinya, 3 anaknya. Dan 3 apa? Menantunya. Suami istri, 3 anak, 3 menantu. Itu berbicara keluarga.
target Tuhan. Jangan sampai suaminya masuk surga, istrinya ke neraka. Jangan. Suami istri harus ke neraka, harus ke surga, maaf. Suami istri, anak-anak, menantu, semua keturunan kita harus masuk surga. Keluarga Nuh itulah keluarga teladan bagi kita. Waktu air bah datang, semua orang mati, hanya 8 orang yang hidup. Kenapa? Karena Nuh hidup dalam kasih karunia Tuhan. Lihat Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Dan bahwa segala kecenderungan hatinya, lihat, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tahan dulu. Coba lihat diri kita. Hari-hari ini saudara, ibadah sih ibadah. Tapi pulang ibadah, keinginannya terus berbuat jahat. Jangan sampai ada habis ibadah malam hari ini, engkau makan pangsit. Tapi semua orang kau jelek-jelekin. Jangan kecenderungan hati kita selalu berbuat jahat. Ayat 6. Apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang seperti ini? Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Lihat, manusia yang berbuat dosa, binatang kena juga korbannya. Pernah saudara marah sama anjing? Kita lagi emosi, anjing kita dengan polosnya datang sama kita. Kau juga main. Pernah ketawa kan? Kita yang marah suami istri, korbannya kucing. Itu kalau orang berbuat dosa, jangankan orang, binatang pun kena. Lihat nih, gara-gara dosa manusia, binatang pun kena hukum. Bayangkan. Itu begitu parahnya dosa Bapak Ibu. Orang kita suami istri yang berantem, atau suami istri marah sama anak, anjing kita dengan polosnya datang, kita tendang dia. Kurang, pergi kau. Katanya, apa kau bilang? Kau bilang aku kain-kain. Sampai dia aja anjing bicara. Aduh, orang emosi itu memang aneh ya. Di tempat ini gak ada emosi nih. Gak ada lah. Karena lagi ibadah. Iya, jangan Bapak Ibu ya. Iya. Akibat kejahatan yang dilakukan oleh orang pada zaman Nuh, maka Tuhan apa? Tuhan menghancurkan bumi. Bapak Ibu, jangan anggap sepele ini. Gak lama lagi Tuhan datang. Ingat ya, duitmu yang begitu banyak gak bisa menjamin keselamatanmu loh. Karirmu gak bisa. Dengan tegas saya sebagai hamba Allah. Bahkan mungkin ini suara kenabian bagi saudara. Saya mengatakan, kecantikanmu tidak bisa menjamin keselamatanmu, kegantenganmu, posisimu, karirmu. Tidak bisa. Yang bisa menjamin keselamatan hanyalah Yesus. Oleh sebab itu hormati dia selagi hidup. Hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Enggak lama lagi Tuhan akan datang. Dia akan menghancurkan dunia ini. Memang dunia mau dihancurkan. Tapi saya senang dalam Kejadian 6 ayat 8, 2, 3. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saya enggak pakai mic. Ganti nama Nuh, nama kita masing-masing. Saya takutnya kalau saudara enggak sebut nama saudara, nanti enggak dicatat Bapak Ibu. Ayo, ganti nama Nuh. Menjadi nama kita. 2, 3. Ada yang diam, ada yang begini. Ayo, biar Tuhan dengar nama saudara. Bila penting begini, 2, 3. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Katakan amin. Tuhan dengar. Ayo, come on. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Dua-dua tangan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku
ku jawabnya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, ku jawabnya, ya, ya, ku jawabnya, ya, ya, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya, ya, ku jawabnya Tuhan, ku jawabnya. Dua-dua tangan di atas. Ku jawabnya, iya, iya. Tepuk tangan bagi dia. Tidak hanya Nuh mendapatkan kasih karunia, tapi Nuh menjadi teladan bagi setiap kita. Ganti nama Nuh, Rinaldo. Aku sebutlah nama istriku, Rina, Benaya, Yemima. Sebut nama keluarga saudara. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu, waktu air bah datang, yang selamat itu hanya orang mendapatkan apa? Kasih karunia. Yang lainnya mati. Mati. Tahu mati? Mati. Lainnya mati. Lainnya masuk neraka. Yang masuk surga itu hanya orang yang mendapatkan kasih karunia. Kita harus berjuang untuk mendapatkan kasih karunia. Harus sungguh-sungguh. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Harus sungguh-sungguh. Kalau Nuh mendapatkan kasih karunia, siapapun nama kita akan mendapatkan kasih karunia. Jono mendapatkan kasih karunia. Pei mendapatkan kasih karunia. Robin mendapatkan kasih karunia. Petrus Asyong mendapatkan kasih karunia. Hasudungan mendapatkan kasih karunia. Rudi Marpaung, nggak apa-apa, markanya pun disebut. Ada di surga Marpaung. Yuyun Ciliwu, wah saya sebut mereka semua. Semua kita, nama saya Rinaldo, mendapatkan kasih karunia, ini penting. Alamsyah, semua kita, amin. Aduh, mau mendapatkan kasih karunia, keselamatan itu yang punya Tuhan. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ada yang Tuhan suruh untuk Nuh, apa yang harus dilakukan Nuh? Kita juga harus lakukan. Yang pertama, lihat baik-baik. Mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? 2, 3. Karena Nuh hidupnya hidup benar dan tidak bercelah. Katakan hidup benar. Apa sih arti hidup benar? Hidup benar itu kalau berbuat salah, minta maaf. Orang benar bukan orang yang selalu membenarkan diri, merasa dirinya paling benar, paling top. Enggak. Orang benar adalah orang yang jatuh dalam dosa, menyadari dosanya dan datang kepada Tuhan. Orang benar adalah orang yang senantiasa hidup dalam pertobatan. Kejadian 6 ayat 9a. Inilah riwayat Nuh 2, 3. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang sezamannya. Ingat, pernah melihat orang membacakan riwayat hidup kalau meninggal? Kalau dibacakan kan? Riwayat hidup, masa hidupnya sering nolong orang keluarganya yang masih hidup. Bangga dia. Tapi kalau sempat, waktu hidup bapak ini istrinya 5. Yang sah 3. Gundiknya 2. Semua keluarganya begini, terpekurus sejenak. Saya rindu satu saat saya meninggal. Orang kan mendengar riwayat hidup saya. Orang berkata begini, dulu dia pemabuk, tapi sekarang enggak. Begitu. Dulu memang dia kurang ajar, tapi sekarang enggak. Jangan sampai nanti orang lewat kuburan saudara. Kuburan siapa ini?
Sampai di kuburan pun gosip. Itu kuburan siapa? Siapa? Padahal nggak ada orang. Begunya di situ banyak. Sampai gini. Itu kuburan si A katanya. Kenapa? Waktu hidup dia 10 juta lagi duitku belum dikembalikan katanya. Aduh, ternyata hobi ngutang. Jangan tersinggung, jangan tersinggung. Yang paling penting bertobat. Bayangkan, memang riwayat hidup ini perlu. Inilah riwayat Nuh. Nuh seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Yang nulis ini Tuhan sendiri. Bayangkan, keren tak? Wah, penilaian di mata Tuhan. Walaupun kau dipuji manusia, belum tentu Tuhan puji kita, betul tak? Yang paling penting kita dipuji manusia. Saya tahu yang dipuji Tuhan. Saya tahu siapa yang dihargai Tuhan. Yang dihargai Tuhan adalah yang terlampau sering tidak direndahkan manusia di dunia ini. Tapi responnya dengan baik. Dan kau akan dipuji Tuhan. Mantap kau nak. Tapi kalau kau tidak dihargai. Kalau kau nggak bisa menghargai aku lebih bisa menghargai kau. Kau siapa? Gak sebanding kau dengan aku. Sombongnya. Sombong. Inilah riwayat Nuh. Nuh seorang yang benar. Seorang benar dan tidak bercela. Hidup benar artinya apa? Berani tampil beda dengan dunia. Tampil beda, katakan tampil beda. Suami istri harus tampil beda. Tampil beda itu bukan penampilan luar Bapak Ibu. Untuk apa kita mendandani luar kita? Tiap hari kita berdandan. Keren kelihatannya. Tapi yang dinilai Tuhan bukan ini. Tapi ini. Kalau hatimu benar, saya tahu engkau berpakaian pasti benar. Perempuan yang hatinya benar, berpakaian ke gereja pasti benar. Jangan kau buat pendeta jatuh dalam dosa. Duduk kau di depan, kau angkat kakimu, dan sopan kau berpakaian. Tapi saya lihat jemaat ceria, semua sopan-sopian. Luar biasa. Saya lihat, bagus. Kenapa saya lihat? Saya kan sebagai gembala, saya salam terus. Saya periksa semua berpakaian. Oh bagus, bagus sekali. Pantas masuk surga. Ibadah sore tadi, mereka menerima tamu sampai sepatu mereka basah. Pikirkan Pak Koordinator, beli sepatu baru. Kaos kaki basah, gak lama lagi kan bau itu. Tapi saya tahu engkau pasti masuk surga kalau engkau bersyukur. Jangan pula kau bersungut-sungut. Sudah gak dikasih PK, segala mata menyam-jam. Wah gak bisa masuk ke surga kita. Tapi bersyukur itu baik. Tampil beda, amin. Suami istri harus tampil beda. Suami istri yang beda itu bukan suami istri yang luput dari masalah, enggak. Suami istri yang tampil beda dengan dunia, tetap ada masalah rumah tangga kita. Tetap ada. Saya dengan istri saya, tiap hari ada masalah. Tiap hari, tanya baik-baik. Tapi tiap hari saya enggak pernah bermasalah. Kalau ada masalah, enggak pernah lewat jam 6. Saya enggak mau tidur kalau masalah enggak diselesaikan. Jadi jangan bangga kau istri kalau kau enggak bisa mengampuni suamimu. Ih papi ya kalau kau enggak minta maaf sama aku, sorry ya, enggak kulayani kau. Jabir kali. Enggak kulayani kau. Layani suamimu. Ingat janji nikamu dalam suka maupun duka. Belajar tunduk. Amin. Harus suami istri harus sepakat. Harus beda dengan dunia. Penilaian Tuhan bukan masalah penampilan. Kalau dikasih dari kampung saudara rambut muda lurus. Ya ucapan syukur katakan amin. Tapi kalau juga kau rubah menjadi jagur keriting seperti orang Papua silakan. Tidak apa-apa. Itu bebas. Tapi jangan sibuklah kita mendandani luar kita tapi tanpa mendandani bagian dalam. Hati kita. Jangan kita juga menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang rohani. Tapi tanpa menunjukkan perubahan apa? Hidup. Tiap hari kita rohani banget kelihatan. Tapi gak berubah hidupnya. Gosip tetap jalan, ngomongin orang tetap jalan, fitnah tetap jalan, status-status sosial mediamu tetap enggak bagus, selalu menghakimi, kayak wartawan aja kita Bapak Ibu. Heran gitu loh. Harus ada perubahan hidup, harus beda dengan dunia Bapak Ibu. Suami istri harus sehati. Katakan yes. Bu, memang perempuan itu Pak harus mengerti, perempuan itu makhluk halus. Maksud saya halus perasaannya. Perempuan ini paling susah memaafkan. Di mana-mana udah begitu. Laki-laki paling cepat memaafkan. Lihat suami itu cepat memaafkan.
tapi cepat ngulang. Nah, itu masalahnya. Cepat minta maaf, sorry ya mami, sorry mami. Tapi sebentar lagi, udah ulang lagi. Istri juga harus sadar, kalau suami minta maaf, jangan bilang begini, minta maaf terus, tapi gak pernah berubah. Hargai dong. Amin. Harus beda. Istri yang baik, istri yang beda, tidak akan mengingat-ingat kesalahan suaminya. Enggak, diam kan. Yang jawab itu yang belum menikah, bayangkan. Enggak menikah dia yang jawab, kau yang menikah enggak kau jawab. Istri yang baik adalah istri yang mengampuni suaminya. Suami yang baik, suami yang mengampuni istrinya. Suami istri yang baik, suami yang sayang sama mertuanya. Jangan kau jadikan mertua tandinganmu, apalagi istri. Mertua kau angkat tandinganmu. Kau ponis suamimu, mau pilih mamimu atau aku. Sakit, pusing suami, migrain kambuh. Kau suruh dia milih. Jangan begitu. Harus beda. Harus beda dengan dunia. Suami istri yang baik hidup dalam kasih Kristus. Katakan amin. Amsal 11 ayat 19, 23. Siapa berpegang pada kebenaran sejati menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan apa? Menuju. Ayo Pak. Multimedia. Bantu saya. Iya, ikutin saya Pak. Iya Pak. Belum Pak. Ya, jangan ngobrol Pak ya. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Tapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Pegang kebenaran pasti ada hidup. Saling memaafkan ada damai sejahtera. Tapi siapa mengejar kejahatan, memperbesar-besar masalah yang harusnya bisa diselesaikan, menuju apa? Kematian. Kasih harus menjadi dasar rumah tangga kita. Suami istri harus saling mencintai. Dasarnya adalah kasih Kristus. Katakan amin. Yang kedua sekaligus yang terakhir. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 9b, 23. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul itu artinya apa? Kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Katakan amin. Lihat baik-baik. Hidup bergaul dengan Allah. Artinya kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Harus ada Bapak Ibu, bergaul itu dengan jarak dekat, betul? Sebelum saya tadi ke sini, saya sayang banget sama anak saya yang perempuan. Dia lagi di Jakarta. Pas mau ke sini tadi, video call dia dari tempat tidurnya di Jakarta. Aduh, papi di mobil pun menuju ke sini, tempat video call. Perempuan itu anak gadisku. Dia cuma gini, papi. Tapi enggak, di situ dimatikan handphonenya, enggak ada apa-apa. Memang itu pikol, video call. Bukan seperti itu namanya bergaul, memiliki hubungan pribadi. Orang bergaul itu berarti dekat. Dekat. Kita harus dekat dengan Tuhan. Mengenal secara pribadi itu artinya apa? Kita hari demi hari semakin mengenal suara Tuhan. Semakin mengenal apa? Kehendaknya. Semakin lama beribadah, semakin lama mengikut Tuhan, semakin lama melayani Tuhan, semakin apa? Mengenal kesukaannya. Semakin mengenal kepribadiannya. Jadi mengenal Tuhan secara pribadi itu artinya apa? Kita semakin mengenal suara Tuhan. Alkitab berkata dalam kitab Yohanes, domba-dombaku mengenal apa? Suaraku, kata Yesus. Seseorang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, perhatikan baik-baik. Seseorang yang bergaul karib dengan Tuhan adalah seorang yang selalu pengen mengenal suara Tuhan. Apa suara Tuhan? Firman-Nya. Saya pastikan orang yang sungguh-sungguh dekat bergaul dengan Tuhan, saya pastikan dia akan disiplin baca Alkitab. Jangan kau bilang kau dekat Tuhan kalau firman Tuhan enggak disiplin kau baca. Kita bisa mengenal suara Tuhan melalui firman-Nya. Caranya Tuhan berbicara sama kita lewat firman-Nya. Kalau kau baca Alkitab, barulah nanti kau dengar suaranya. Itu yang disebut rema.
Rema itu artinya apa? Tuhan berbicara pribadi. Dibisikkan ke telingamu. I love you Jono. Aku mengasihimu. Dan selalu kita ada rema kalau kita bicara dengan dia. Itu yang disebut mengenal pribadi. Orang mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal suaranya melalui firman-Nya. Kalau kita sudah mengenal suara Tuhan, maka dikatakan kita akan mengenal apa maunya Tuhan. Itu yang disebut dengan apa? Kehendaknya. Apa sih maunya Tuhan di dalam hidupku? Jangan egois. Jangan maunya saya Tuhan ini. Maunya saya ini Tuhan. Maunya kita terus. Orang justru yang dewasa rohani. Apa maunya Tuhan? Maunya Tuhan apa sih yang kulakukan hari ini? Apa sih maunya Tuhan? Roh Kudus akan ajari kita. Ini yang mau kau lakukan. Ini. Sesudah kita mengenal kehendaknya. Lihat baik-baik. Kita akan mengenal kesukaannya. Apa sih kesukaan Tuhan? Dan saudara akan tahu apa yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai Tuhan. Kita akan bisa pisahkan. Semakin kita mengenal pribadinya, kita makin taat melakukan apa yang dia suruh. Itu kesukaannya. Ngomongin orang, itu bukan kesukaan Tuhan, itu kesukaanmu. Gosip itu kesukaan kita manusia. Fitnah itu kesukaan kita. Tetapi kesukaan Tuhan, kasihi musuhmu. Ampuni dia. Maukah engkau melakukannya? Kalau kita sudah mengenal kesukaannya, maka kita akan mengenal apa? Kepribadiannya. Artinya apa? Kita akan semakin hormat sama dia. Kalau engkau menghormati seseorang, kau akan hormat, kagum sama dia. Kagum sama dia. Semakin kita dekat dengan dia. Ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Sekali lagi katakan ajariku. Ajariku mengerti hatimu. Sungguh-sungguh katakan. Memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Boleh angkat kedua tangan kita sama-sama yuk. Ku ingin diriku menjadi pribadi yang kau rindukan. Oh, sebab hanya engkaulah menjadi tujuan hidupku ya Tuhan. Oh, ajariku mengerti hatimu, memahami pikiranmu. Ajariku ikuti rencanamu, melakukan kehendakmu. Jadi orang sungguh-sungguh mengenal pribadinya. Perhatikan baik-baik. Maka kita akan semakin mengenal suara Tuhan. Kita akan mengenal suaranya. Kita mengenal kehendaknya. Mengenal kesukaannya. Bapak Ibu, lihat baik-baik. Lihat baik-baik Bapak Gembalamu. Gambaran hubungan kita sama Tuhan. Itu sama seperti kita memperlakukan pasangan kita. Jujur, semakin lama kita menikah. Saya tanggal 25 bulan ini, saya ulang tahun pernikahan yang ke-25. Ke-24. Sudah 24 tahun, betul ya? 25 Oktober
Kita 24 tahun menikah ya, Bu Gembala. Tapi jujur saya bilang, gambaranku ke Tuhan, bagaimana aku memperlakukan dia. Di hadapan Tuhan, 24 tahun aku menikah. Aku katakan, aku makin jatuh cinta sama dia. Ya, bentuk berubah 70%. Naik atau luntur? Luntur. Rupanya berubah, tapi hatinya makin matang. Orang kalau makin dekat Tuhan, makin dewasa. Sampai detik ini kami 24 tahun menikah. Tidak pernah Ibu Gembala ini memberitahu sedikit pun kekurangan suaminya kepada pihaknya dia. Saya tetap menjadi suami yang terhormat di pihak marga dia. Sebaliknya, saya nggak pernah menjelekkan satu kata pun tentang istri saya kepada pihak marga Tindaun. Jadi kalau saya bawa dia ke kampung, dinantikan oleh orang kampung. Tidak ada gosip yang miring tentang kami. Aku jaga nama baik dia. Dia jaga nama baik saya. Suami istri yang cinta Tuhan akan menjaga nama baik pasangannya. Orang yang jatuh cinta sama Tuhan. Ingat kau anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Engkau di warung. Engkau di tempat mie pangsit. Ingat status semua anak Tuhan. Jaga nama baik Tuhan. Bapak kita baik. Jangan jahat kamu. Di kantor harus baik. Jaga nama baik Tuhan. Jangan jadi bunglon. Kau pergi ke warna hijau, kau hijau. Pergi ke hitam, hitam banget. Belajar untuk hidup benar. Hargai waktu yang ada. Hidup ini singkat. Saya puji. Bukan saya mau sombong. Enggak. Kita harus berani berkata. Memang bentuknya berubah. Semakin tua. Usia 51, betul ya? 51 tahun. Saya bulan 2 nanti udah 55 tahun. Bentuk boleh berubah. Tapi kalau dasarnya adalah Tuhan. Itu kasih. Makin lama makin jatuh cinta. Makin serupa dengan dia. Amin. Itu yang disebut mengenal kepribadiannya. Kalau saudara mengenal Tuhan. Kalau kau kagum sama Tuhan. Engkau akan kagum kepada pasanganmu. Statusnya Tuhan adalah dia mempelai pria. Betul lah. Kita semua masih calon loh. Biarlah dia kagum kepada calon mempelai wanita. Maka dia nanti mengambil keputusan, aku mau menikah dengan si A, dengan si B. Kalau dia kagum. Tapi kalau dia gak kagum, dia gak mau nikahin kita. Yesus itu mempelai pria. Kita semua calon mempelai apa? Wanita. Gak lama lagi, sangkakala itu akan ditiup. Kalau sangkakala itu ditiup, dengar baik-baik. Siapa yang masuk surga? Orang yang hidup dalam apa? Kasih, karunia. Belajar untuk hidup benar setiap hari. Tuhan gak nuntut sempurna Pak. Tapi belajar dong untuk hidup benar. Ada yang gak benar, dibenarin. Katakan amin. Yang kedua, bergaullah sama Tuhan. Banyak bicara sama Tuhan. Katakan amin. Karena tidak lama lagi Tuhan akan datang. Siapa yang masuk surga? Siapa yang bisa berjumpa dengan dia? Kalau sangkakala itu ditiup, yang masuk surga adalah orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Angkat tangan kita. Kala bunyi sangkakala. Mari kita bangkit sama-sama. Tidak lama lagi Tuhan datang. Oh ya lama-lama. Persiapkan untuk perjamuan kudus. Sekali lagi katakan kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala,
Orang yang hidup dalam kasih karunia, orang yang mau belajar hidup benar dan selalu bergaul dengan Tuhan. Hidup ini singkat Bapak Ibu. Pergunakan waktu yang ada, katakan amin. Saudara mengasihi Tuhan, saudara sayang Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini sebenarnya nggak boleh sembarangan. Kenapa saya pakai nggak boleh sembarangan? Sebenarnya perjamuan kudus ini untuk orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Dan nggak boleh dilakukan oleh orang-orang yang terus hidup dalam dosa. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 26, setiap kali kamu makan roti dan minum cawan, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Lihat ayat 27, baca sama-sama. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Apa artinya tidak layak? Tetap makan, tetap minum, tetapi kepahitan, tetap kepahitan. Sebenarnya enggak layak. Tapi kalau engkau hari ini ada dalam dosa, di tempat engkau berdiri, engkau katakan, ampuni aku Tuhan. Darahmu menguduskan aku. Tuhan akan ampuni saudara. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Baru sesudah itu ia makan dan roti dan minum cawan. Yang boleh makan dan boleh minum adalah orang yang menguji apa? Dirinya. Karena barang siapa makan dengan minum tanpa mengakui bahwa inilah tubuh Tuhan, lihat baik-baik, ia mendatangkan apa? Hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit apa? Yang meninggal. Harusnya yang sakit menjadi sembuh, katakan amin. Yang meninggal pun bisa bangkit lewat perjamuan kudus. Betul? Darahnya terlampau dahsyat. Oleh sebab itu kita harus hormati Tuhan. Ayo angkat roti dan anggur di atas tangan kanan kita. Katakan, aku percaya bahwa roti dan anggur adalah tubuh dan darah Yesus. Aku akan makan, aku akan minum. Aku percaya waktu aku makan, waktu aku akan minum, dosaku diampuni. Aku dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Mari angkat roti di atas tangan kanan kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan. Mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang ada di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Yesus yang sudah menyucikan dosa kita, menyembuhkan penyakit kita. Percaya Bapak Ibu akan hal ini? Ayo minumlah dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Haleluya, mari angkat kedua tangan kita. Aku berdoa buat seluruh jemaatmu. Biarlah kami hidup dalam kasih karunia. Di sisa hidup kami, di waktu-waktu yang ada, kami boleh memperbaiki diri. Untuk kami belajar hidup benar dan senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Waktu kau datang kedua kali, kami menjadi orang berkenan di hadapan Tuhan.
Berkati jemaatmu. Sepanjang bulan ini Tuhan memberkati rumah tanggamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluar masukmu, memberkati kuliahmu, memberkati sekolahmu. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Waktu engkau ada di darat, udara dan laut, Tuhan Gembala yang baik akan menuntun saudara, menjagai saudara. Kita semua menjadi biji matanya Tuhan. Tuhanlah kota benteng kita, Tuhanlah perisai bagi kita, Tuhanlah sumber pertolongan bagi kita. Tuhan akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan harapkan. Karena itu pulanglah, terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia, damai dan sejahtera menyertai saudaraku semua. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Teguhkan berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.